Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Pesangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Pesangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kita lanjutkan sinau bareng kita, belajar bersama dari kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat dan orang-orang soleh. Kali ini saya mengajak sahabat semuanya untuk mengambil hikmah dari sebuah kisah di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dan ternyata di balik kebijaksanaan Khalifah Harun al-Rasyid ini ada para ulama yang berperan dalam mengambil kebijakan di pemerintahan Harun al-Rasyid. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid ini mempunyai penasihat-penasihat dari para alim ulama yang juga sangat bijaksana dalam memberikan saran dan juga kebijaksanaan. Nah satu kali Khalifah Harun al-Rasyid berbincang-bincang dengan salah seorang penasihatnya yang juga beliau panggil dengan sebutan guru. Waktu itu Harun al-Rasyid meminta kepada penasihatnya tersebut untuk memberikan satu nasihat bijaksana. Nah kata Khalifah Harun al-Rasyid, guru, mohon aku diberikan satu nasihat bijaksana hari ini. Mendengar permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, sang ulama meminta 2 cawan berisi air. Nah kemudian Khalifah Harun al-Rasyid meminta pelayan untuk mengambilkan secawan air. 2 cawan air. Kemudian sesuai dengan permintaan sang penasihat, Khalifah Harun al-Rasyid meminta pelayan untuk mengambilkan 2 cawan air. Nah setelah diambilkan oleh pelayan, kemudian 1 cawan diserahkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid dan 1 cawan lagi diserahkan kepada ulama tersebut. Selanjutnya sang ulama tadi berkata kepada Khalifah Harun al-Rasyid, Tuan Khalifah, di tangan kita sekarang ada 1 cawan air. Nah seandainya Tuan Khalifah berada di tengah padang awas pasir yang gersang, kehausan, tidak ada air. Kemudian datang seseorang membawakan secawan air ini, tapi dia minta harga mahal untuk secawan airnya itu. Maka berapa harga yang sanggup Tuan berikan demi mendapatkan secawan air tersebut? Kemudian jawab Khalifah Harun al-Rasyid, wahai Tuan Guru, dalam keadaan darurat seperti itu, maka aku sanggup untuk memberikan separuh kerajaan ini demi mendapatkan secawan air tersebut. Nah mendengar jawaban Khalifah Harun al-Rasyid, sang ulama tadi tersenyum dan kemudian mengatakan, baiklah, saya tahu Tuan Khalifah adalah orang yang jujur. Mari kita minum secawan air ini. Setelah keduanya minum air tersebut, sang ulama berkata lagi kepada Khalifah Harun al-Rasyid, sekarang air dalam cawan ini telah kita minum dan sudah habis. Nah sekarang andaikan air yang telah Tuan Khalifah minum itu tidak bisa keluar dari tubuh selama 2 hari, apa yang akan Tuan lakukan?
Jadi yang dimaksud dengan sang ulama tersebut, kalau setelah minum kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak bisa buang air dan selama 2 hari tidak bisa buang air. Tentu bagi kita manusia normal tidak bisa buang air 2 hari itu akan sangat menderita. Nah, mendengar pertanyaan sang ulama, Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, kalau seandainya air yang aku minum ini tidak bisa keluar 2 hari, berarti aku akan sangat menderita karena tidak bisa buang air. Maka aku akan serahkan separuh kerajaanku lagi demi supaya air di dalam tubuhku itu bisa keluar. Nah, mendengar jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian sang ulama mengatakan, baiklah Tuan Khalifah, dari secawan air ini kita telah mendapatkan satu pelajaran betapa mahalnya harga secawan air. Bahkan kerajaan Tuan yang megah ini tidak sebanding dengan harga secawan air. Itulah ibaratnya kekayaan Allah. Secawan air ini adalah kekayaan Allah yang Allah berikan kepada kita, dan ternyata harganya memang tidak ternilai, bahkan tidak sebanding dengan istana Tuan yang megah. Nah, istana Tuhan yang megah itu ibarat harta manusia. Berapapun banyaknya harta yang dimiliki manusia tidak akan sebanding dengan hartanya Allah, walaupun cuma secawan air. Nah, itu baru secawan air. Nah, sahabat Pendekar Pejangon, dari kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid dan penasihatnya ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa ternyata kekayaan manusia, hartanya manusia seberapapun banyaknya itu tidak akan sebanding dengan kekayaan Allah. Berapa besar sebuah kerajaan itu tidak sebanding dengan kekayaan Allah walaupun hanya secawan air. Ternyata demi mendapatkan secawan air itu, seorang Khalifah Harun Ar-Rasyid rela mengorbankan kerajaannya yang besar. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita pun mungkin juga pasti akan berbuat hal yang sama. Kita akan rela mengorbankan harta kita demi untuk mendapatkan satu. Kita sebagai manusia biasa pasti juga akan melakukan seperti yang dilakukan Harun Ar-Rasyid. Dan sekarang berapa banyak orang yang dalam kondisi sakit, ada yang tidak bisa buang air, ada yang tidak bisa makan, ada yang tidak bisa jalan, tidak bisa bangun dari tidurnya, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan sebagainya. Dan berapa banyak harta yang sanggup mereka korbankan demi untuk bisa sembuh lagi. Walaupun hanya sekedar tidak bisa buang air, itu merupakan suatu karunia yang sangat besar dari Allah. Betapa mahalnya kesehatan kita. Ketika kita tidak bisa buang air, kita sanggup mengorbankan harta. Ini merupakan suatu pelajaran bahwa kekayaan Allah itu tidak ada batasnya. Kekayaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun kekayaan manusia. Nah, kisah secawan air ini memberikan gambaran kepada kita betapa harta Allah yang cuma secawan air ini, untuk menebusnya manusia sanggup mengorbankan hartanya. Ini menandakan bahwa kekayaan Allah maha luas dan maha besar, maha tak terhingga. Itu baru secawan air, belum lagi dengan kekayaan Allah yang lain. Nggak akan sanggup kita tebus dengan berapapun harta yang kita miliki. Maka sahabat Pendekar Pejangon, kisah singkat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, apakah itu dalam bentuk kesehatan, nafkah, harta, keluarga, dan sebagainya. Sekecil apapun harus kita syukuri, karena itu merupakan bagian dari kekayaan Allah yang kita tidak bisa bandingkan dengan harta kekayaan manapun. Semoga kisah singkat ini bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, dan untuk menyadarkan kepada kita
bahwa kita selalu harus bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang tidak terbatas, yang maha luas ini. Demikian sahabat, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu di episode yang akan datang dengan kisah yang berbeda, dengan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah. Terima kasih sahabat telah mendukung channel ini, dan mohon dukungannya terus. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat kepada sahabat semuanya. Demikian sahabat, saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata di balik mendengar permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian ulama ini ulangi sang ulama tadi meminta 2 cawan air yang berisi air. Nah, cawan air ya berisi air ya. Sekarang andekan apa kok lupa? Berapa babak bedor? Nah, kita sebagai manusia biasa bukan mungkin